Usman. Oh iya. Bincang santai bawa inspirasi. Kali ini kita kedatangan dua tamu istimewa, yaitu alumni dari SMK Wijaya Putra. Oke, langsung saja kita perkenalkan, namanya Fada Hidayat. Ini Fada Hidayat sama Ella. Namanya siapa? Ella siapa? Leila Vita. Oh, saya sudah lupa ya. Oke, para alumni ini mereka masih tahun berapa? 2011 lulus 2014. 2014. Iya, oke. Berarti sudah berapa tahun nih? Hampir 10 tahun lulus, 8 tahunan. 8 tahun ya, 8 tahun 2000 gitu ya. Oke. Kita akan bincang-bincang ya. Kita mengingat-ingat masa lalu. Belajarnya gimana sih? Zaman-zaman kalian sekolah dulu belajar ya? Kayak gimana? Ya, pada umumnya aja. Apa ya? Ya multimedia dulu ya. Kita belajar desain, belajar fotografi, belajar animasi. Ya, yang namanya SMK kan juga akan magang gitu. Ya pada umumnya SMK. Gimana Pak Febri? Yang Pak Febri ya, yang bos yang kedua ini. Halo. Orangnya lucu sekali. Ya, ini anak-anak saya dulu nih ya, tahun 2011 ya. Jadi tahun 2011 sampai kapan? 2014 ya. Jadi dulu itu banyak sekali prestasi dari mas-mas mbak-mbak ini. Saya pengen tahu prestasi apa sih yang sudah pernah diraih? Prestasi waktu itu lagi rame tentang kompetisi majalah digital. Majalah digital. Terus kita sering tiap kompetisi itu kita selalu berpartisipasi maupun nasional, tingkat kota, tingkat provinsi ya. Tingkat provinsi. Ada video, ada fotonya. Ada foto. Coba dinyalakan di TV. Nah ini foto kegiatan dulu ya. Kegiatan. Foto waktu di sekolah dulu ya. Ini pameran pada waktu pameran UKK uji kompetensi. Itu kok ada foto saya itu ya? Ngapain saya di situ? Berarti Anda sudah lama sekali Pak. Sudah lama berarti. Bapak ini ternyata ngajar. Iya. Kirain dulu saya juga nggak ngerti. Dulu lebih cakep. Tahun berapa ini? Ya kalau tahunnya ini lupa ya. Ini sudah lama. 2015an ya. Ya. Coba yang Lanjut, lain. lanjut. Mungkin ya. Nah ini 2018 kelihatannya. Sudah beda ruangan. Ya dulu pamerannya ada di dalam juga. Karena kita pameran di dalam ruangan kelas. Jadi ada yang outdoor, ada yang indoor. Beda zaman. Jadi zamannya dulu Mas Fada sama Mbak Pak Ella. Ella sering di outdoor juga. Nah ini yang di indoor sudah beda generasi lah. Mungkin gambar yang lain Mas. Nah, ini salah satu pemuji abadi di Penguji mental. SMK Wijaya Putra. Mental. Gitu ya. Bapak Oki. Lanjut. Nah ini studionya dulu zaman bahulan seperti ini. Masih ala kadarnya. Posisi di mana ya? Di sini. Di atas. Di ruangan atas. Iya, Di dalam gedung ini. Jadi sebelum ada MK kita punya Desain. studio ala kadarnya. Studio desain ya. Ala kadarnya pakai green screen. Pak Ella mungkin yang tahu gimana dulu studionya. Ala kadarnya. Terus ya ini temboknya itu hijau semua Pak, green screen ya. Terus nggak selengkap sekarang sih. Gitu Waktu ya. itu. Lampunya pakai lampunya ini apa? Motor. Studio foto. Studio foto pakai Iya. software. Lanjut. Nah ini kegiatan Hari Kartini ada lomba. Nah, contohnya seperti ini. Mungkin hampir sama ya dengan
tamunya Mas Fajar. Sorry, sama mungkin tahun-tahun sekarang masih ada tetap dijalankan ini. Lanjut. Nah dulu untuk ujian ini ya, praktek kesenian, ada seni tari, pertunjukan seperti ini juga. Waktu dulu kita indoor ya. Indoor. Udah di dalam kelas kayak gitu. Iya. Tari juga. Baca membawakan apa? Nah, kan saja. Membawakan tarian apa? Waktu itu Oh, kerja sih. Kalau grup kalau yang cowok-cowok kecak kayak gini. Kalau yang cewek itu Bacanya kerja atau kencak? kecak. Nggak tahu. Tapi indoor ya dulu ya. Iya, di Indoor. dalam Terus kelas. setelah itu zamannya sudah beda, baru di Ya lanjut. Sama juga ini. Tarian ini budaya. Lanjut lagi. Sama. Nah, ini proses magang kalau nggak salah. Ini magang di. Ini kalau nggak salah di sini. Iya di sentro ini. Ini excellent, Mas. Hampir mirip sih. Kalau di Excellent kan udah tidak terima makan. Nanti ini dulu di sini terus. Kalau dulu mana ini Pak? Saya akhirnya pindah di desain. Bisa didesain. Iya, desain atas. Kalau Mas pada dulu Di percetakan ini plus. apa yang diperoleh dari makan itu? Kalau di tempatku dulu itu karena mungkin tempatnya itu strategis dari di kota kan. Di kota terus sekitarnya itu kan banyak kayak restoran, hotel, terus nggak tahu kayak institusi besar gitu lah. Jadi bahkan kayak dari kampus-kampus besar juga larinya ke sana. Jadi proyeknya itu macam-macam gitu, kayak bener-bener proyek yang beneran gitu loh, kayak menu restoran terus undangan segala macam. Jadi pengalamannya itu langsung di customer-nya. Iya. Jadi bukan melalui pihak ketiga dan lain sebagainya, tapi langsung. Iya. Yang ini Mas Rizky ini kan nggak salah. Ini magang juga. Magang. Ini Di Metro, di Metro Di Metro TV. TV. Ya. Kalau zamannya kita dulu tuh magang tuh mesti kayak di percetakan. Ini udah berkembang ya. Ya, Iya, kan banget ya. Oh iya. Terus banyak juga perusahaan-perusahaan yang melirik sekolah kita dan menawarkan untuk anak-anak bangsa. Seperti itu. Sekarang itu Bukan memang sedikit. apa? Perusahaan minta untuk magangnya ya, untuk admin media sosial banyak sekali yang minta. Nah, itu. Jadi perkembangannya sekarang begitu. Ngurusi kayak marketplace. Ya, sesuai perkembangan zaman lah ya. Iya. Kembali lagi Mas Pada ke prestasi Prestasi tadi. prestasi. Prestasi kan banyak nih prestasi-prestasi yang sudah Anda raih ya untuk sekolah ini dan untuk diri Anda juga. Apa kesan dari hikmah apa sih yang didapat dari lomba itu? Manfaatnya apa juga sih? NASA ini ya kompetitif kita gitu, rasa kompetitif kita kayak maksudnya kita waktu itu sekolah maksudnya kan kalau waktu itu ya yang saya rasakan kayaknya kalau peer pressure kayak cuman dari teman sekolah itu kayak saya rasa kurang gitu loh, jadi kayak Dekat ya? gitu loh ya, lingkup kita tuh harus diluasin gitu loh ya, caranya ikut kompetisi ya partisipasi lah di luar gitu kan, kita submit karya di luar pameran gitu ya, itu contohnya untuk ngembangin skill kita juga kan gitu. Terus juga mengenalkan sekolah kita. Terus bagaimana mensiasati pada saat Anda belajar di sekolah dengan kegiatan Anda aktivitas pada saat lomba? Pasti kan ada bentrokan gitu itu. Gimana mensiasatinya dulu? Apa ada sesuatu hal yang ingin disampaikan? kerjanya kan jadi ekstra, double kan. Iya. Tapi ya kalau dari pengalaman saya pribadi sama teman-teman yang waktu itu ikut kompetisi itu, ya maksudnya kita juga sadar diri gitu kan, kayak ya kita mau partisipasi di luar, tapi kita juga nggak meninggalkan kewajiban kita jadi siswa di sini gitu. Jadi ya prioritas kita tetap sekolah kan, gitu. Ya tugas kita selesaikan dulu sebelum akhirnya kita fokus untuk kerjain untuk lomba-lomba. Ya tetap kayak ya harus, maksudnya kewajiban kita kan utamanya kan sekolah gitu loh.
Pak Elan juga ikut. Ya, double. Waktu itu saya nggak ikut kompetisi tapi ini aja sebagai Support, supporter ya. support, tim support. Iya. Ini ada ini foto-foto dulu ya, ini piala juara 1. Ini siapa aja ini? Saya Ada sebelahnya Putra. Mas Putra, sebelahnya Uci, Teguh, Bisa. Ini satu angkatan ya? Satu angkatan Satu sama. angkatan. Dan perannya beda-beda nih. Perannya beda-beda. Perannya Dan desainer, ada programmer, ada yang Mbak. juru bicara. Uci ini MM1 ya. Yang satu itu Tak ada MM kelas. juga. Masih ada komunikasi sampai sekarang dengan teman-teman yang Masih. Masih. bersama masih ya? Masih. Oke, Hampir tiap hari apresiasi ketemu, sekali. Pak. Hampir tiap hari nggak bosen ya? undang-undang Kalau temennya cuma itu aja. Punya teman lagi. undang-undang kita ya. Ini seragamnya juga masih hitam juga ya, masih hitam. Kostumnya sekarang beda, kostumnya. Ya, kostumnya kan beda, ada abu-abunya dan biru. Lanjut. Nah, itu. Masih sama. Nah, ini Ini di Big Junction. Iya. di Jansen yang 21. Pengumuman juara. Ada Mak Risma juga itu waktu itu ya? Iya. Mak Risma selalu hadir. Bu Yaya Surabaya. Anak Surabaya itu di zamannya. Fotoku mesti on, Pak. Loh, iya, pembimbing terbaik ini. Bukan saya. Teman-teman. Lanjut. Main di Royal Plaza tulisannya juara 2 dan Ada Mak Risma lagi juga. Ya, kompetisi terakhir kami. Kompetisi terakhir ini. Terakhir. Itu kalau nggak salah setelah ujian nasional, terus kita masih sempetin ikut kalau nggak salah. Iya. 2014. 2014. Kalau nggak salah ini cukup sengit ya dulu waktu lomba itu karena banyaknya kompetitor atau pesaing-pesaing lomba yang lain dari berbagai apa namanya sekolah. Lanjut. Nah, ini juga benar. Ini waktu Indonesia ini tingkat tim kalau nggak salah. Oh iya, tingkat Jatim kalau nggak salah di Highlight Mall ini ya. Itu saya ingat kan itu yang bawah itu. Iya. Ya Mas Lungsat namanya. Lungsat sampai sekarang Lungsat anaknya. Maskot WP dulu ya. Ini kalau tidak salah ada 3 generasi yang berkumpul ini. Oh iya. Dia ada generasi. Empat, Pak. Empat generasi. Ramadan ini, Dia ada Ramadan. 4 generasi. Sama. Bukan hanya 4, itu juga ada loh. Oh iya, itu bisa alami loh, ini alami. Itu angkatan ketiga loh. Sampai angkatan ke-7. Berarti ada 4 benar. Ada 4 generasi. 5 ya? 5 generasi. Bayangkan 5 generasi sudah berkumpul loh. Oke. Para Hokage. Dulu nyebutnya OKG. Kita kulturnya memang saling support gitu loh, nggak lepas di satu generasi terus selesai. Ada nggak pesan-pesan untuk adik-adik? Pesan ngapain? Pesan bagaimana cara untuk mereka mampu berkompetisi di dunia kerja ataupun di masa Mungkin bahasnya lebih dasar dulu ya, kayak kami waktu itu kenapa berani kayak kompetisi itu karena kami tahu minat kita itu gimana, mau biasanya itu gimana. Jadi lebih penting itu kita cari maunya kita itu ngapain sih. Passionnya dulu. Iya. Kalau belum tahu juga ya udah cobain aja sih, nanti lama-lama juga tahu arahnya kemana kan. Yang penting ya bikin aja terus sih. Ya maksudnya kan di SMK itu kan banyak hal yang dikerjain gitu kan. Setiap semester kan banyak tugas-tugas yang dikasih gitu kan. Ya untuk explore aja gitu, kita terus explore aja, nanti lama-lama juga tahu arahnya kemana, minatnya sih yang harus dicari. Terima kasih, ini tipsnya yang bagus sekali. Berikutnya ini kan sudah lama lulus ini, sudah lama. Nah, sekarang karirnya bagaimana? Karirnya sekarang Mas pada apa? Saya sekarang fokus jadi freelancer aja sih, sambil kelola tim yang saya punya. Freelancer apa? Ilustrator. Ilustrator. Saya ilustrator. freelancer tapi ilustrator. Gambar. Kliennya dari mana? Surabaya? Indonesia? Bukan. Bukan. Saya mainnya global. Oh, global. Iya, Global dunia. Global dunia ini.
Hebat sekali. Mbaknya? Diam saja. Bukan di lokal. Tapi menurut kabarnya itu apa? Punya produk. Khususnya punya produk. Ya. Gimana Mbak ceritakan? Berdagang. Pedagang. Pedagang. Kaki 5 atau kaki 4? Wah, nggak tahu kakinya berapa ini. Itu kakinya 2 ya. Oke. Apa? Ini sih sama salah satu teman angkatan kita namanya Henry. Mas Henry, dia yang memulai. Jadi saya ikut membantu mempromosikan supaya itu kan produknya baru Pak. Jadi supaya dikenal banyak orang. Jadi ya sempat viral juga di produk apa sih? Viral itu produk kopi. Nggak perlu disebut merek. Iya. Iya. Itu. Siapa tahu nanti kayaknya dikirim paketnya gitu. Paku. Buat endorse ya Pak. Buat endorse. Perawatan rambut. Belinya di bawah ini mungkin. Treatment. Oh, treatment. Iya. Khusus cowok. Bisa cewek-cewek. Cowok cewek. Rambut saya pendek. Bisa Pak. Bisa diapa? Diputihkan. Membantu biar ada ubannya juga bisa. Oh gitu. Oke, biar kita awet muda. Iya. Jadi nggak Kalau perlu. rambutnya rontok bisa pakai. Bisa panjang seperti kru yang di depan itu. Oh itu salah satu Penunggu. Sebenarnya ada satu lagi teman-teman di Basa-Basi ya, ada salah satu narasumber juga dari angkatan mereka, cuma masih perempuan kan. Mungkin nanti next time kita panggil. Bagaimana sih apa ya menumbuhkan aktif ya keaktifan kita untuk berkarya apa ya untuk ada di kalian? Saya balik lagi ke tadi sih, kalau gini loh, yang saya tahu kayak orang itu tahu dia mau kemana kalau dia tahu alasannya gitu kan, dia apa maunya apa itu udah jelas, itu dia pasti gerak gitu. Jadi kenapa kita bisa aktif, karena ya kita tahu yang kita mau itu apa gitu. Jadi Kalau dulu kan zamannya Mas Wada dan teman-teman itu hampir tiap hari itu selalu aktif di kegiatan, Ya. khususnya di kompetensi dan kompetisi, bukan kegiatan yang lain. Apalagi sekarang sudah menjadi seorang apa namanya ilustrator, freelance ilustrator. Itu kan pasti ada langkah-langkahnya apa dulu kok bisa jadi ilustrator, terus untuk adik-adiknya itu nanti seperti apa gitu untuk langkah-langkahnya, prosesnya supaya bisa menjadi seorang konten kreator, ilustrator, apapun lah. saya cerita kerjaan saya dulu. Dulu itu saya awalnya nggak tahu bahwa pekerjaan itu ada namanya ilustrator. Saya dulu tahunya waktu SMK itu pengennya jadi graphic designer aja gitu kan. Terus begitu masuk ke lingkungan kerja gitu kan, saya pikir kayak apa yang bisa saya lakuin untuk tetap eksis di industri gitu kan. Terus ya belajar dari komunitas segala macam gitu, cari dari forum-forum sosial media waktu itu, cari informasi. Terus dari rasa penasaran itu kan akhirnya kita berinformasi kan. Terus saya tahu namanya ilustrator nih, bikin gambar untuk game, film, animasi gitu. Terus saya pikir kayak, oh ini yang saya mau. Dari situ ya untuk bisa sampai sekarang yang saya lakuin ya banyak latihan aja sih gitu loh. Oke. Supaya terbiasa gitu ya. Apalagi waktu itu kan sudah masuk di lingkungan kerja ya, maksudnya kita itu dari pagi sampai sore itu udah melakukan hal yang sama kayak pekerjaan kita, tapi di sisi lain saya mau mengembangkan kalian saya gitu, sebagai ilustrator. Jadi malam ini ya saya latihan lagi gitu.
sampai sekarang habit itu saya tetap maintain sampai sekarang. Enggak terhenti, mungkin jadi kebiasaan. Kalau Mbak Ella spesialisnya, Maksudnya gimana Pak? spesialisnya di kalian. Kalau saya sih sebelum menjadi seperti ini ya, itu karena Jadi memang gampang. saya ambil ini sih lebih condong ke dunia broadcasting. Podcast. Ya. Jadi pernah waktu itu sempat freelance jadi presenter atau menjadi voice over, bantu inilah teman-teman yang kerjanya itu lebih ke ini ya, apa sih, kayak production house. Teman-teman kan lulusan yang setelah kuliah itu sempat buka production house sendiri kayak gitu. Terus membantu lah. Passionnya saya sih gitu sih. Terus sampai sekarang? Sekarang merasa apa ya? Jadinya udah ini apa sih, kayak Udah biasa atau bagaimana? Sudah lama nggak aktif. Iya, sudah lama nggak aktif. Nggak aktif. Pengen sih ke dunia itu lagi, cuman nanti gimana? Apa yang menghambat nanti dulu itu? Kok nggak langsung action gitu aja loh? Soalnya Kan gini gitu. Pak, dulu kan saya aktif banget, aktif banget. Capek mungkin. Yang pertama saya kan sudah berumah tangga, jadi juga punya anak. Nggak punya anak. Jadi untuk melangkah jauh-jauh itu susah. Gitu. Jadi aktivitasnya sudah mulai berkurang. Iya, Nggak kayak dulu lagi, jalannya lebih panjang. Sekarang sudah ada banyaknya kesibukan, Iya. banyak yang harus dikerjakan, gitu. Tapi nanti kira-kira pengen nggak kembali ke dunia? Oh, pengen broadcast? banget, pengen banget. Paling nggak kan bisa menularkan ke adiknya. Iya. Gitu. Sebagai seorang PR, broadcaster, gimana ya? Iya. Amin. Amin. Ini tadi bel sekolah sudah dibunyikan. Berarti mungkin tandanya pertanyaan terakhir ini. Pertanyaan terakhir karena bel sekolah Sudah bunyi. Pertanyaan terakhirnya ini untuk anak-anak ya, membuat siswa kreatif atau mungkin penuh ide itu ya apa? Tricky nih Pak, pertanyaannya Pak. Iya, ini harus ada tipsnya, ada pesan-pesannya ini. Jadi supaya anak itu kan anak sekarang itu kan cenderung mager. Iya. Mager, terus gamer juga beda dengan zaman Mas Pada dulu sama Mbak Ella dulu beda. Meskipun dulu juga ada gamer, tapi kan sekarang beda zamannya. Anak itu cenderung mager lah, itu kan untuk memunculkan ide-ide baru itu loh, yang kreatif itu kalau tidak ada sentuhan-sentuhan khusus Ya. cukup sulit. Nah, bagaimana ini? Mungkin kendalanya sekarang itu karena mereka itu terlalu banyak informasi mungkin, jadi kayak overwhelmed gitu kan. Terus saking banyaknya informasi yang mereka dapat, akhirnya kayak, tuh, aku harus ngapain? Harus diapain ya? Harus diapain? Kayak bawa kemana? Kayak informasi yang saya dapat gitu kan. Yang perlu dilakukan mungkin cari mentor ya, maksudnya mumpung di sekolah gitu kan. Tempatnya itu, maksudnya ekosistemnya itu udah terbentuk kan, ada murid, ada guru, juga maksudnya kita bisa cari feedback. Kalau misalnya kita belum tahu arahnya kemana, ya tanya ke guru, ya toh. Sebagai pendampingnya. Iya, supaya tahu kayak Pak, saya ini punya informasi seperti ini, kira-kira eksekusinya seperti apa ya, mau dibawa kemana itu. Jadi mereka itu supaya tahu kan. Nah dari situ akhirnya terbiasa dari informasi, terus akhirnya mereka mau eksekusi, akhirnya kan terbiasa jadi habit mereka bikin terus, jadi aktif akhirnya mereka. Dari situ sih kayak mungkin ya dua arah ya, dulu juga aktif. kayak apa yang perlu kami bantu gitu kan, misalnya butuh Jadi harus tahu dulu berarti guru dan karakteristik masing-masing anak ya. Iya, karena mereka juga
Yang saya rasakan waktu jadi murid juga, ketika dapat informasi, saya harus ngapain ya? Ini untuk mau kemana ini? Karena kalau cuma jadi ide di kepala kan sayang gitu loh. Lebih baik kan dieksekusi gitu. Yes. Oke, itu tadi bincang-bincang kita di episode kali ini. Kita sudahi karena mau masuk sekolah ini. Demikian ya bincang-bincang kita. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih pada Mas Pada dan Mbak Ella. Salamnya dulu ini ya. Terima kasih. Oke. Ya di kamera itu kita begini ya tangannya sambil bilang salam kreatif. Oke. Salam Heo. Kalau salam Heo gini ya. Udah duit tau. Oh gitu. Ya. Bincang santai. Bawa inspirasi, basa basi. Salam kreatif.